Jadi kali ini kita mau bicara refleksi dan relevansi daripada empat wajah. Jadi empat wajah ini adalah wajah-wajah makhluk surgawi. Nah, kita akan merefleksikan itu bersama-sama dalam situasi kita saat ini ataupun penantian kita akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya. Nah, kalau bicara tentang refleksi dan relevansi dari empat wajah ini, kita pola pemikirannya sederhana saja, bahwa kalau ada wajah seperti ini yang berdiri di hadapan tahta Allah, otomatis kita harus bagaimana supaya apa? Kita juga layak di hadapan tahta Allah. Prinsipnya seperti itu. Sehingga apa maksudnya dengan empat wajah yang muncul, yaitu makhluk-makhluk surgawi ini? Untuk itu nanti kita akan membahasnya dari dua perspektif. Karena apa? Nah, yang ada membicarakan tentang empat wajah ini hanya ada di dua bagian Alkitab. Pertama di Yehezkel. Ingat bahwa Yehezkel adalah ketika orang Israel mereka ditawan di Babel. Nah, untuk membuat satu pengharapan, Tuhan berikan penglihatan kepada Yehezkel, sehingga apa? Sehingga dia bisa melihat sebuah kegiatan di sorga dalam kemuliaan Tuhan, sehingga ketika itu diberitakan kepada orang-orang buangan, mereka punya kekuatan untuk bisa punya pengharapan bahwa surga itu seperti yang dibayangkan seperti itu. Ya. Nah, yang kedua adalah nanti di Wahyu pasal 4 dan pasal yang kelima. Itu bicara juga tentang empat wajah ini. Apa maknanya? Di Yehezkel punya makna yang berbeda dengan yang ada di Wahyu. Karena dua kondisi yang akan berbeda. Yehezkel adalah pada waktu 2500 tahun yang lalu, 500 tahun lah setelah waktu pembuangan, itu Allah memberikan sebuah penglihatan seperti ini. Apa maksudnya nanti kita lihat. Dan setelah itu ketika akhir zaman, ketika segala sesuatu sudah selesai, nah ada empat wajah itu yang muncul. Sehingga ini merupakan konteks yang berbeda, yang mana kita juga menafsirkan atau menilainya juga sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Nah, saya mau coba kita untuk melihat gambarannya melalui video ini. Jadi ini ketika dalam pembuangan di tepi Sungai Kar, Tuhan memperlihatkan kepada Yehezkel. Now it came to pass in the 30th year, in the 4th month, in the 5th day of the month, as I was among the captives by the river of Kibar, Surganya that the heavens terbuka were opened, dan and dia I melihat saw yang ada visions of ini. God. And I looked, and behold, a whirlwind came out of the Angin north, yang besar a bertiup, great cloud, yang membawa gumpal awan yang besar, api and a berkilat-kilat. brightness was about it, and out of the midst thereof, as the color of amber, Di tengah out of the midst of the fire. api itu, Also out of the midst thereof di came the tengah-tengahnya likeness ada of empat four makhluk. living creatures, and this was their appearance. Mereka punya They had wajah the menyerupai likeness of a manusia. man, and Masing-masing everyone punya had empat four muka, pada faces, and masing-masing ada everyone empat had sayap. four wings. Kaki mereka And they lurus, had the telapak hands of a kaki man mereka under seperti their kuku wings lembu, on their four kakinya mengkilat sides. seperti tembaga. As for the likeness of their faces, Nah, they four ada had the face wajah of a manusia, man, and the di face of a sebelah kanan lion ada on the wajah right singa, side, and they four sebelah had the kiri face of ada an ox, ox on the itu left side. lembu. Nah, They ada four also wajah had the eagle, face of an eagle. Raja Wali. Thus were their faces. Nah, And their kemudian wings were sayap stretched mereka upward. dikembangkan ke atas, saling menyentuh Two seperti ini. wings of every one were joined one to another, Nah, ada dua sayap and two yang covered their menutup akan bodies. badannya mereka. Duanya terbang.
Nah, kaki And mereka their itu feet lurus were straight feet, and the sole dan of their dia punya feet was kuku like the seperti kuku sole of lembu. a calf's foot, and they sparkled Dan dia like the seperti color of tembaga yang burnished mengkilap. brass. Seluruh tubuhnya And their whole body, and their backs, and their hands, semua tubuh and their sayap wings penuh dengan were mata. full of eyes round about. As for the likeness of the living creatures, their appearance was like burning coals of Mereka fire, seperti like the terbakar seperti appearance itu. of torches. Api bersinar-sinar dan kilat menyambung-nyambung di tengah mereka. And the living creatures ran and returned as the appearance Jadi of a mereka flash ini of lightning. kalau bergerak itu seperti flash of lightning, ini seperti kilat menyambar. When they stood, they Dan let down their wings. ketika mereka mengepakkan And when they went, I heard the sayap, noise of their ada wings, terdengar suara like the noise of great waters, suara as the voice of seperti the yang maha Almighty, tinggi. a tumultuous noise as the noise of a host. This is the living creature that I saw under the God of Nah, ini yang dia Israel lihat. on the river of Kibar, and I knew that they were the cherubims. Di sungai Kibar. Dan dia juga melihat And I looked, and behold, 4 wheels beside the ada cherubim, roda-roda 1 wheel beside one cherub, yang and another wheel berputar di beside another sekeliling cherub. daripada 4 makhluk itu. And the appearance of the wheels was as the look of a chrysolite stone. And they 4 had one likeness, and their appearance and their work was as it were Jadi a wheel mereka in the ini middle of menuju a ke wheel. 4 jurusan dan penuh juga dengan mata. As for their rims, they were high and dreadful, and they Nah, 4 penuh had dengan their mata, rims full of semua eyes round bagian-bagian roda about. itu juga. When the Kalau living creatures went, the wheels went beside dia them. bergerak, dia And ikut. when the living Roda creatures tetap were ikut lifted terus. up from the earth, the wheels were lifted up. Kemana roh membawa Wherever the mereka, Spirit was semua to go, mereka akan they bersama-sama bergerak. There was the Spirit to go, and the wheels were lifted up beside them, for the Spirit of the living creature was in the wheels. When they went in their 4 Jadi kalau mereka jalan ke directions. depan, They didn't turn as they went, semua but to pada the ikut place where the head looked, they followed kemana it. roh yang membawa. And I heard the noise of the wings of the living creatures as they touched one another, Jadi and ada the suara noise of the wheels bergemuruh. beside them, even the noise of a great rushing. As for the wheels, they were called in my hearing the whirling wheels. Nah, In among the wheels ada between the sebuah cherubim were burning coals of api yang fire. menyala-nyala di depan daripada Fire went up 4 and makhluk down ini, among the living creatures, and the fire was bright. dan kilat And out of the menyambar-nyambar. fire went forth lightning. Nah, di atas mereka Over the head of the living creature there was the ada likeness of an cakrawala yang expanse, kelihatan seperti like lan the es awesome crystal dahsyat to look terbentang di on, kepala mereka. stretched forth over their heads above. Dan di atasnya sebuah Above the tahta expanse that was menyerupai over there tahta. was the likeness of a throne, as the appearance of a Nah, sapphire stone. ada cahaya yang keluar dari seorang And on the sosok likeness yang of the duduk di throne was a tahta itu. likeness as the appearance of a man on it above. I saw as it were Jadi, glowing metal, ditutupi as the api appearance kemuliaan of yang fire luar within it biasa. round about, from the appearance of his loins and upward. And from the appearance of his loins and downward, I saw as it were the appearance of fire, and there was brightness round about him. Jadi ada sebuah awan As the yang appearance of the menudunginya. bow that is in the cloud in the day of rain, so was the appearance of the brightness around. Ini merupakan kemuliaan daripada This Tuhan. was the appearance of the likeness of the glory of the Lord. Ketika saya melihatnya, aku mendengar When I saw suara it, I fell on my yang berkata, face, and I heard a voice of yang one suara that dia yang spoke. berfirman. Nah, nanti terjadi panggilan Yehezkiel di sini.
Karena suara itu berfirman kepada Yesus. Jadi bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan, Tuhan ingin memperlihatkan kemuliaannya, dan ini hanya gambaran manusia yang kita bisa nangkap gitu. Pasti akan lebih daripada apa yang kita lihat saat ini. Oke. Ya. Nah, bagaimana ada penglihatan seperti ini dan bagaimana kita bisa mengerti apa arti penglihatan seperti ini? Nanti kita akan bersama-sama coba melihatnya. Ya, ada 4 wajah. 4 wajah itu siapa saja? Ada wajah manusia, ada wajah singa, wajah lembu, dan wajah Raja Wali. Nah, kenapa 4 wajah yang sama ini juga nanti terdapat di akhir daripada segala zaman ini ketika itu ada di sorga. Berarti ada satu maksud dari 4 wajah ini yang jangan kita diamkan. Artinya kita harus pelajari dan cari maknanya supaya kita bisa melakukannya. Karena kadang-kadang berkat itu hilang karena kita menyepelekannya. Oh, itu bukan urusan saya, itu tidak perlu. Nah, nanti kita punya berkat itu akan hilang. Ketika apa? Oh, Tuhan pengen kita punya hal-hal seperti 4 wajah itu, tetapi kita tidak kerjakan. Nah, saya memberitahu ini supaya kita mengerjakannya dalam kehidupan kita. Supaya kita siap-siap apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Ya, oke, kita akan belajar satu persatu dari wajah-wajah ini. Wajah pertama adalah wajah singa. Ya, dan kita sudah tahu di Kejadian pasal 49 ayat 9, Yehuda adalah seperti singa. Ya, dia katakan gitu. Jadi Yehuda, kita catat dulu baik-baik. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke satu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Otomatis suku Yehuda itu digambarkan seperti anak singa. Ya. Nah, kita belajar ini harus melihat dari apa kata Alkitab. Jadi jangan kita lalu membayangkan, oh singa, langsung kita punya penafsiran, oh singa itu adalah begini-begini, berarti kita disuruh untuk menjadi singa. Tidak seperti itu. Ya, kita harus melihat apakah itu yang disampaikan atau ada hal lain yang mau disampaikan. Nah, Alkitab dalam Kejadian pasal 49 ini mau menunjukkan bahwa Yehuda itu seperti anak singa. Ya. Sehingga kalau kita bisa melihat seperti ini, kita bisa melihat bahwa Yehuda itu adalah singa yang dimaksud. Ya. Nah, kita harus pakai perjanjian lama untuk menjelaskan tentang perjanjian lama juga. Jangan sampai dari perjanjian lama terus tanpa dasar, tanpa apa nih kita membawanya ke perjanjian baru. Tunggu dulu. Perjanjian lama kalau berbicara tentang perjanjian lama, kita coba dulu menjelaskannya dengan perjanjian lama. Karena apa? Ada hal-hal dalam konteks perjanjian lama yang belum sampai kepada perjanjian baru. Jadi kita harus hati-hati juga di situ. Nah, saya ngambil ayat-ayat yang ada di perjanjian lama untuk kita mengerti, nanti dikuatkan dengan perjanjian baru. Ya. Nah, itu harusnya seperti itu kita bicara tentang hal-hal seperti itu untuk dimengerti. Yehuda adalah singa. Ya. Nah, ini firman Tuhan yang berkata-kata sendiri. Nah, wajah lembu atau ox, ya, sapi, itu Yeremia 31 ayat 18 berkata, telah kudengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Ingat, Efraim adalah anak daripada Yusuf. Engkau telah menghajar aku, dan aku telah menerima hajaran. Seperti anak lembu yang tidak terlatih, bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab engkau Tuhan Allahku. Ya, artinya Efraim ini sesuatu suku yang pernah kelihatannya menjauh daripada Israel. Tetapi dia dikatakan bawalah aku kembali. Artinya apa? Dia seperti anak lembu.
dibawa kembali kepada Tuhan. Ya. Nah, itu gambarannya. Nah, ini yang dikatakan lembu, berarti lembu adalah Efraim. Ya, ini kan sederhana, masih sederhana, belum rumit. Nanti sebentar lagi kita tambah rumit. Ya, singa itu Yehuda, Efraim itu adalah anak seperti anak lembu, Oke. Nah, kita lihat. Ternyata ada kaitan yang unik antara wajah manusia dengan Raja Wali. Karena apa? Nah, Deuteronomia itu adalah ulangan. Ulangan 32 ayat 9 berkata, tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub adalah milik yang ditetapkan baginya. Lalu dia umpamakan, laksana Raja Wali, menggoncang goyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayap, menampung seekor dan mendukung di atasnya. Dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit di bumi dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia mengisap madu dari bukit batu dan minyak dari gunung batu yang keras. Mau katakan begini, Yakub adalah milikku, dan aku bawa dia seperti laksana Raja Wali yang memelihara anaknya. Jadi, laksana Raja Wali artinya apa? Yakub itu adalah milik bagi Tuhan. Kan Israel itu milik Tuhan. Nah, Tuhan menggambarkan laksana Raja Wali, dia menggoncang-goncang sarang anaknya. Artinya, nanti kita belajar tentang Raja Wali. Kenapa? Raja Wali ini, anaknya masih kecil, dia memberi makan banyak anaknya. Tapi ketika dia lihat berapa minggu kemudian anaknya sudah mulai besar, apa yang dia lakukan? Dia goncang bangkitkan itu sarangnya, ditabrakin supaya anaknya ini mulai ketakutan, melihat ketinggian. Anak ini mulai dibangun sisi harus terbang. Ya. Nah, akhirnya dia menghancurkan, dia punya sarang, anaknya itu jatuh. Ketika jatuh, anaknya mulai harus belajar terbang. Ketika belum bisa, dia akan menukik dan mengangkat anaknya lagi. Nah, makanya dikatakan dia mengembangkan sayapnya, dia melayang di atas anaknya, mengembangkan sayapnya dan menampung seekor, mendukung di atas kepaknya. Dia menarik mereka lagi naik. Nah, kebiasaan daripada burung Raja Wali, dia lepas anaknya supaya belajar terbang. Kalau masih nggak bisa, dia tangkap lagi, dia bawa lagi ke ketinggian, begitu. Ya. Nah, kalau ayat 13 dikatakan, dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi. Artinya apa? Tuhan mengangkat Yakub miliknya ini dan membawanya terbang, mengatasi bukit-bukit di bumi. Bahkan dia kasih makan hasil ladang. Artinya pemeliharaannya luar biasa kepada Yakub miliknya. Nah, akhirnya kita punya kesimpulan bahwa wajah manusia ini mau melambangkan akan Tuhan sebagai Raja Wali dan Yakub milik kepunyaannya yang berwajah manusia. Ya, Tuhan sebagai Raja Wali yang nanti kita akan belajar lebih banyak di bagian yang kedua. Ya, nah saya mau gambarkan singkatnya begini. Yehuda adalah singa, Efraim adalah lembu. Nah, the Lord itu Tuhan membayangkan bahwa dia adalah Raja Wali yang memelihara milik kepunyaannya Yakub yang adalah manusia. Ya. Ini bagian pertama. Nah, kalau Yehuda kita sudah tahu. Kenapa Efraim digambarkan sebagai lembu? Ini yang nanti kita akan mencari tahu. Untuk apa gambaran Efraim di dalam perikop daripada Yehezkiel ini. Oke ya. Nah, hubungan Yakub dengan Tuhan karena apa? Karena Tuhan adalah Raja Wali. Nah, itu bisa banyak. Lihat ya. Mazmur 17 ayat 8 berkata, pelihara aku seperti biji matamu. Sembunyikan aku dalam naungan sayapmu. Ketika bicara sayap, itu bicara Raja Wali. Yang melindungi, bahkan memelihara seperti biji mata. Ya, ini mau menggambarkan bagaimana Yakub itu dipelihara Tuhan luar biasa.
Mazmur 57 ayat 1. Ya. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu jangan musnahkan. Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamu jiwaku berlindung. Dikatakan dalam naungan sayapmu, itu pasti Raja Wali, aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Ya, Allah mau menggambarkan dia pelindung daripada Yakub, daripada anak-anaknya. Kalau ini kan Daud, keturunan Yakub. Ya, sampai berlalu penghancuran. Jadi ketika kita bicara Mazmur 91, gimana Tuhan melindungi dan menaungi dalam sayapnya, itu bicara tentang bagaimana di atas badai tetap jalan, tetapi kita dalam naungan sayap Tuhan. Ya, sampai penghancuran itu berlalu, sampai COVID ini selesai, Tuhan tetap melindungi kita. Nah, ini gambaran manusia dengan Tuhan yang diwakili oleh Yakub. Nah, kemudian ada Mazmur 63 ayat 8. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu, ya, dikatakan aku bersorak-sorai. Nah, ini mau menyatakan, Daud ini mau menyatakan bahwa dalam naungan Tuhan, dalam sayapnya, aku tenang dan bersorak-sorai karena Tuhan yang menolong. Ya. Oke. Ya. Kemudian, nah, ini adalah hubungan dengan Efraim. Ya. Sebentar. Efraim dengan Tuhan seperti apa? Malaki 4 ayat 2 dikatakan, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan berjingkrak, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Anak lembu melambangkan Efraim. Ya, ketika terjadi di mana Efraim ini akan hancur, di mana dia akan butuh kesembuhan, ya. Kalau kita sudah melihat seperti ini, baru kita menggambarkan itu dalam konteks yang lebih besar lagi. Ketika dikatakan keturunan Abraham sampai dengan Kristus seperti apa? Nah, janji Tuhan kepada Abraham adalah keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Artinya apa? Tuhan punya janji. Dan janji itu harus digenapi bahwa bukan hanya sebenarnya hanya kepada keturunannya Abraham kan. Lalu di situ dikatakan melalui keturunanmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Nah, bagaimana ini jadi dalam kehidupan kita? Nah, Efesus 1 ayat 3 berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Artinya apa? Keturunan Abraham yang ada dalam Kristus itulah yang mengaruniakan kepada kita. Konteks kita di sini adalah bukan hanya sekedar orang Israel, tapi seluruh dunia ini akan mendapat berkat rohani di dalam surga. Ya. Karena karya Kristus itulah yang membuat kita dikaruniai segala sesuatu seperti itu. Ya. Kemudian, nah, ada konteks pengalihan kepada bangsa lain. Ketika Matius pasal 21 ayat 43 berkata, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Nah, padamu ini adalah orang-orang Farisi yang mewakili orang-orang Yahudi kebanyakan. Dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Artinya bangsa yang besar, yang mendapat anugerah karena Israel ya menolak akan anugerah itu.
Nah, ini ahli-ahli Taurat ketika Yesus berkata kepada mereka. Kemudian Yohanes 10 ayat 16 berkata, Tuhan Yesus sendiri berkata gini, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, artinya Israel kandang ini, berarti ada domba-domba di luar Israel. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengar suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Berarti ada yang lain, domba-domba yang lain yang Tuhan sudah siapkan untuk dijangkau oleh anugerahnya. Nah, siapakah orang Samaria itu? Yesaya berkata, dan Samaria ibu kota Efraim, dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Samaria ternyata adalah Efraim. Ingat Efraim yang tadi, lembu, yang diwakili lembu, yang dia akan pergi dan akhirnya dikembalikan lagi. Nah, Samaria sudah dianggap dibuang oleh orang Israel. Jadi orang kalau bilang saya orang Samaria, kau bukan orang Israel, kamu bukan orang Yahudi. Konteksnya. Karena apa? Karena Samaria dengan ibu kota Efraim, 10 suku yang di utara yang dikuasai oleh keturunan yang lain, bukan dari Daud, itu dihancurkan Tuhan atau dihancurkan ke Asyur tahun 722. Sehingga mereka hilang, lenyap. Nah, ketika ada orang-orang yang masih tinggal dan dia bercampur dengan orang Kanaan, itulah orang-orang Samaria. Ketika Yesus datang dan melihat rupanya terjadi suatu permusuhan yang mendarah daging antara Samaria dan Yahudi. Sehingga Yahudi ini yang tadi kita lihat bahwa Yahudi ini yang menolak, sehingga akhirnya Tuhan berikan kepada yang lain. Sebenarnya kepada siapa? Kepada Samaria, Efraim. Ya. Jadi Efraim ini mewakili orang-orang di luar yang sudah dibuang dari kelompoknya Yahudi. Orang-orang buangan. Orang-orang goyim yang nanti kita kenal seperti itu. Ya, coba kita lihat lagi. Nah, sehingga kalau kita bisa melihat seperti ini, ingat bahwa Yehuda itu adalah bangsa Israel, bangsa Yahudi, keturunan Daud yang tetap dipelihara. Sampai pembuangan di Babel pun mereka tetap dipulangkan, tetap namanya Yehuda, keturunan Yehuda. Makanya mereka disebut Yahudi, ya, karena dari Yehuda. Karena ada dua suku, Benyamin dan Yehuda, yang ada di kerajaan Yehuda, kerajaan selatan. Nah, ini Yakub akan sampai keturunan Yakub itu sampai kepada Kristus, ya. Bagaimana Allah memelihara akan keturunan Yakub sampai dengan kepada Yesus, lahirnya Yesus. Kemudian Efraim, itu siapa? Itu bangsa lain, bangsa goyim, bangsa di luar Yahudi. Nah, dari hal seperti ini, lalu kita akan memahami Kisah Rasul 1 ayat 8. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dikatakan bahwa dari Yerusalem dulu orang Yahudi, Yudea, ya, lalu melompat ke Goyim, Samaria, lalu melompat lagi, berita itu harus sampaikan sampai ke ujung bumi. Ya, ingat bahwa Efraim tadi sudah terhilang, tetapi Tuhan menunjukkan bagaimana Efraim itu adalah Samaria, dan Samaria dikembalikan lagi untuk menjadi bagian daripada satu kerajaan yang baru. Nanti kita akan lihat. Yohanes 4 ayat 22 katakan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah yang demikian. Ingat, ini adalah pembicaraan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Ketika perempuan Samaria berkata bahwa kami
beribadah di bukit ini. Anda di Yerusalem, fokus peribadatannya. Lalu Tuhan bilang tidak. Akan ada waktunya di mana orang tidak menyembah lagi ke Yerusalem atau kemanapun. Tapi dia akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Tidak lagi ada pattern atau tidak ada suatu tempat yang dituju. Semua bisa menyembah Tuhan langsung, yaitu menyembah dalam roh dan kebenaran. Ini era baru. Kalau saya punya bahan yang lalu, saya katakan bahwa ada 3 era. Era ibadah, peribadatan. Peribadatan pertama adalah peribadatan simbolis keluarga, ketika mulai dari Abraham, kemudian turun sampai dengan di Sinai, itu simbolis keluarga selesai. Sekarang lanjut dari Sinai sampai dengan Yohanes Pembaptis, itu adalah ibadah simbolis nation, negara Yahudi. Sampai di Yohanes Pembaptis. Setelah Yohanes Pembaptis selesai, langsung mulai ibadah baru. Ibadah dalam roh dan kebenaran, di mana sudah tidak ada kiblat lagi tertentu, tapi kita menyembah langsung kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran. Nah, inilah yang disebut dengan peribadatan yang sejati. Ya, jadi peribadatan sejati itu adalah bagaimana kita datang kepada Tuhan dan menyembah Dia, ya, dalam roh dan kebenaran. Jadi mulai dari zaman Yohanes Pembaptis sampai dengan zaman kita sekarang, sampai dengan rapture. Karena ketika kita rapture naik menyambut Allah, karena Tuhan akan turun ke bumi dan Tuhan akan datang kedua kali itu, selesai, kita tidak ada lagi ibadah. Karena kita langsung di atas, di surga bersama-sama dengan Yesus. Ya. Nah, sehingga peribadatan kita harusnya peribadatan sekarang adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya, kita kembali ke materi kita. Artinya apa? Bahwa anugerah yang dilepaskan oleh orang-orang Yahudi itu akan dibawa sampai ke seluruh dunia. Nah, Yeskel pasal 37 ayat 22 berkata, "Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka. Di atas gunung-gunung Israel dan satu raja akan memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi 2 bangsa dan tidak terbagi menjadi 2 kerajaan." Ingat, jangan berpikir sempit. Karena apa? Sudah tidak ada lagi suku yang utara, sudah dihancurkan. Yang ada pada waktu Yehezkel dikatakan seperti ini adalah hanya ada Yehuda. Israel utara sudah tidak ada. Nah, yang akan dijadikan jadi satu bangsa adalah apa? Orang-orang Yahudi dan sisa Efraim yang adalah Samaria, yang akan berkembang sampai bangsa Goyim lainnya. Dari Samaria sampai ke seluruh bumi. Ya, itu yang akan dijadikan satu bangsa yang besar, yaitu apa? Kerajaan Allah, yang mana umatnya atau rakyatnya adalah kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Nah, dikatakan ayat 23, mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala atau dewa-dewa, karena mereka menyembah Kristus yang menjijikan atau dengan semua pelanggaran mereka. Tapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan. Siapa yang bisa? Hanya Roh Kudus, Kristus, yang bisa melepaskan kita dari penyelewengan itu. Dengan mana mereka berbuat dosa dan mentahirkan mereka sehingga mereka akan menjadi umatku dan aku menjadi Allahnya. Ini adalah karya Kristus, Roh Kudus bekerja. Sehingga kita bisa menjadi anak-anak Allah yang benar, yang sejati, Kristen sejati, anak-anak Tuhan yang sejati. Nah, yang terakhir di dalam Sakaria berkata gini, sebab aku melenturkan Yehuda bagiku. Jadi melenturkan Yehuda, caranya apa? Busur, ada busur Yehuda, anak panah, busur Efraim, ya, busur Efraim, dan aku mengayunkan anak-anakmu hai Sion terhadap anak-anakmu hai Yunani. Aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan. Jadi seolah-olah Yehuda dan aku melenturkan ini senjata busur, kemudian dengan Efraim anak panahnya. Seperti itu. Jadi Yehuda, Efraim. Nah,
Aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan, dan Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka. Anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat, dan Tuhan Allah akan meniup sangkakala dan akan berjalan maju dalam angin badai dari selatan. Ya, ini adalah pengalihan kepada bangsa lain. Ya. Tapi yang dipakai adalah Yehuda, Efraim. Ingat bahwa Yehuda diwakili oleh Yahudi pada waktu itu, Efraim Samaria nanti akan dipakai, dipanahkan sampai ke seluruh dunia. Ya. Nah, ini sebenarnya paralel nantinya dengan pengalihan pada bangsa yang lain, yaitu pada Yeskel pasal 4. Nah, Yeskel pasal 4 kalau dilihat dari satu terjemahan dikatakan, the living creatures run and return of the flashing of the flash of lightning. Jadi ketika Yeskel melihat, dia melihat 4 makhluk itu berjalan bolak-balik, ya, berjalan itu dalam apa? Flash lightning, artinya dalam kilat-kilat yang menyambar-nyambar. Dan kaki mereka, ayat 7-nya, kaki mereka adalah lurus dan telapak kaki mereka seperti kuku anak lembu. Bicara tentang Efraim. Kaki ini yang mengkilap seperti tembaga yang baru digosok. Nah, saya mau gambarkan secara keseluruhan, ya, dari dua ini, Yehuda dan Efraim. Nah, seperti ini aja gambaran singkatnya. Saya lewati dulu filmnya, ya. Hosea pasal 10, Efraim dulu seekor anak lembu yang terlatih, yang suka mengirik, dan aku ini menyayangi tenguknya yang elok. Lalu dikatakan, aku memasang Efraim. Ingat, aku memasang Efraim. Dia pakaikan kuk di Efraim, kuk. Yehuda lalu harus membajak, tanah itu harus dibajak. Yakub apa? Menyisir tanah sendiri. Artinya menyisir tanah itu artinya membongkar-bongkar tanah bagi dirinya sendiri. Efraim, Yehuda digabungkan dalam Yakub, ya. Nah, ini mereka akan menyisir tanah. Artinya apa? Membangun sebuah ladang untuk ditanami bibit. Jadi dari mereka ini lalu dikatakan, menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru. Sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan sampai ia datang dan mengujeni kamu dengan keadilan. Artinya begini. Saya langsung dulu di sini daripada pusing. Nah, saya kasih kesimpulannya seperti ini. Kita sudah lihat seperti ini. Ya, Efraim, Yehuda akan bersama-sama membajak sawah. Ya. Nah, Efraim, Yehuda, kemudian ada Yesus Kristus karyanya, kemudian ada bangsa Goim, bangsa yang lain, yang adalah Efraim, Samaria. Nah, itu akan bersama-sama untuk apa? Injil disebarkan sampai ke ujung bumi. Dan akhirnya apa? Tuhan Yesus akan datang dalam kerajaan sorganya yang menyatukan dua bangsa yang ada. Bangsa Israel Yahudi, yang nanti Yahudi Mesianik yang percaya Yesus, dan bangsa Goyim yang adalah bangsa orang lain, bangsa lain, bukan bangsa Yahudi, yang akan apa? Digunakan, dipakai Tuhan supaya Pak Injil disebarkan sampai ke ujung bumi. Saya coba gambarkan filmnya seperti ini. Ya, nah. When I have bent Judah for me, filled the bow with Ephraim, and raised up thy sons, O Zion, against thy sons, O Greece, and made thee as the sword of a mighty man, and the Lord will be seen over them, and his arrow shall go forth as the lightning, and the Lord will blow the trumpet, and shall go with a whirlwind of the south. Ya,
Now, if we compare Zechariah 9 with Ezekiel 1, looking at the four creatures, we see that Zechariah says that the arrow that goes forth like lightning, and we see that the four creatures run like the flash of lightning. Dan ingat bahwa kaki mereka And if we look again at Zechariah, we see that that arrow represents Ephraim. And the feet of the four creatures is a calf's foot, representing Ephraim's foot, kaki yang the bull. dipasangkuk bersama-sama, berjalan bersama-sama di dalam anugerah Tuhan, di dalam Roh Kudus yang bergerak untuk apa? Menyampaikan Injil ke segala arah, timur, barat, utara, selatan. Sorry. Belum selesai filmnya. Jadi pesan Tuhan sebenarnya when I have message of the gospel to the four corners of the earth, the four creatures symbolize how God is working through angelic hosts and willing humans to bring the message of salvation to the whole bangsa world. Yahudi yang adalah Yehuda, kemudian ada Efraim yang melambangkan bangsa yang lain. Kemudian Tuhan akan membawa berjalan bersama-sama karena kaki mereka kaki lembu. Artinya apa? Lembu itu harus dipasangkuk untuk bisa bekerja sama. Lalu mereka bisa ke arah utara, ke arah selatan, ke seluruh dunia. Sampai akhirnya apa? Injil keselamatan itu sampai ke ujung bumi. Nah, inilah yang nanti sampai kepada Tuhan Yesus datang. Oke. Ya, jadi sebenarnya penggambaran yang ada di dalam Yeskel itu, menurut saya penggambarannya seperti itu. Ya, sebab sudah waktunya, dikatakan sebab sudah waktunya, ya, dari kata ayat 12 ini saya baca ya, menaburlah bagi kamu sesuai dengan keadilan. Artinya kita harus menabur, ya, memberikan benih-benih, ya, menuai menurut kasih setia, bukalah bagimu tanah baru. Ya, seperti seorang petani yang membuka tanah baru. Di atas digambarkan Efraim dan Yehuda membajak. Ya, tanah baru dibuka. Sebab sudah waktunya mencari Tuhan. Artinya apa? Ketika Israel pulang dari pembuangan di Babel, waktunya itulah mereka mencari Tuhan. Sampai apa? Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Mulai waktu itu sebenarnya sampai dengan Yesus, karya Yesus di kayu salib, sampai dengan zaman kita ini, sampai dengan Tuhan akan datang. Itulah dikerjakan berita keselamatan sampai ke ujung bumi. Sama seperti kata Yesus di dalam Kisah Rasul 1 ayat 18, pergilah, kabarkanlah Injil ya, dari Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Atau di dalam Matius, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Nah, itu mau menggambarkan bahwa Allah menurunkan anugerahnya melalui keturunan Abraham. Yesus membuat hasil karya yang luar biasa, memulihkan kita. Keturunan Yahudi yang menolak keselamatan, lalu keselamatan itu dijadikan kepada bangsa lain. Karena apa? Allah sendiri sudah berjanji kepada Abraham, oleh keturunanmu bangsa lain akan mendapat berkat. Nah, ini semua menggambarkan hal seperti itu. Karena penggambarannya akan berbeda pada akhirnya waktu di kitab Wahyu. Ya. Nah, ini saya katakan bahwa Yeskel 1 ayat 7, kaki mereka lurus dan telapak kaki mereka seperti kuku anak lembu, kaki-kaki itu mengkilat seperti tembaga yang baru. Nah, kuku anak lembu itu pekerjaan membajak. Ini artinya memasang kuk atau ganda. Membajak adalah pekerjaan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan katakan apa? Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Artinya apa? Tuhan mau jadikan kita satu kuk dengan dia. Nah, kalau dia satu kuk dengan kita, dia akan memimpin kita berjalan dan kita ada rest. Tidak akan stres, bekerja keras sampai stres. Tapi ada beban yang dikurangi. Karena bebanku ringan. Nah, itulah yang Tuhan inginkan apa? Ayo bersama dengan aku, karena Tuhan sendiri janji, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Bersama dengan aku pikul
mencakup pekerjaan apa? Pemberitaan Injil kepada segala makhluk. Kepada orang-orang di sekitar kita, itu tanggung jawab kita. Ya, bukan tanggung jawab orang lain, itu tanggung jawab kita sendiri. Oke, itu mungkin bagian pertama yang bisa saya bagikan. Oke, saya matikan dulu. Kita berdiskusi. Ada 17 orang yang hadir. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau ada yang mau menyampaikan sesuatu, silakan. Saya nggak tahu Anda ngerti tidak, tapi paling tidak nanti saya kirim bahannya. Ya. Ini penggambaran ini lain dengan wahyu. Nanti akan berbeda dengan wahyu karena apa? Ini proses pertama adalah proses Allah menyampaikan anugerahnya ke seluruh dunia. Lalu dia buat penampilan seperti itu, ya, untuk menggambarkan bagaimana ada makhluk yang mewakili kita di hadapan Tuhan yang akan layak. Dengan cara apa? Kita harus mengabarkan Injil dan membuat kerajaan itu menjadi satu. Yaitu apa? Kerajaan Allah yang akan datang. Ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan.